Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Reza Agustian, dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas atau kompetensi dasar yang akan dibahas itu tentang mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Materinya yang dengan tema materi yaitu tentang fungsi statistik yang ada di Microsoft Excel. Baik, untuk menghemat waktu kita langsung aja. Sebelum kita praktekkan, marilah kita simak dulu beberapa pengantar teori yang berhubungan dengan fungsi statistik yang ada di Microsoft Excel. Di sini bisa kalian lihat dalam Microsoft Excel terdapat beberapa fungsi statistik yang bisa digunakan. Tetapi dalam kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah beberapa fungsi umum saja yang sering digunakan. Nah, diantaranya yang pertama yaitu tentang fungsi sum, di mana fungsi sum merupakan salah satu fungsi yang paling banyak diketahui dan digunakan setiap pengguna aplikasi Excel. Nah, fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan data dalam suatu range. Nah ya, perlu Anda ketahui bahwa fungsi sum ini berfungsi untuk menjumlahkan data dalam suatu range, di mana aturan penulisannya adalah sama dengan sum dalam kurung range. Nah, untuk contoh penggunaannya bisa kita lihat di sini. Di sini ada tabel ya tentang laporan penjualan kendaraan, di mana nanti di sini kita akan coba menghitung total penjualan, dimana seperti yang tadi sampaikan bahwa total penjualan itu bisa kita gunakan fungsi sum, karena fungsi sum berfungsi untuk menjumlahkan data dalam suatu range. Nah, range itu ini ya. Nah, range itu ini ya, kumpulan dari beberapa baris sel. Untuk lebih jelasnya marilah kita lihat contohnya langsung di Microsoft Excel. Oke, yang pertama sum tadi ya. Nah, ini tabel yang tadi di dalam materi tadi. Bagaimana caranya? Nah, tinggal kita arahkan si pointer di sini di sel C11, tepatnya disejajar dengan total. Setelah itu kita ketikkan rumusnya yaitu sama dengan sum kurung buka. Nah, terus disorot range-nya dari atas sampai ke bawah, yaitu dari mulai sel C5 sampai ke sel C10. Setelah itu baru tutup, enter. Nah, maka hasilnya akan terlihat seperti ini ya. Nah, hasilnya adalah 1300, yaitu hasil penjumlahan dari penjualan bulan Januari sampai bulan Juli. Baik, itu contoh tentang fungsi sum. Selanjutnya ke fungsi berikutnya yaitu fungsi max, di mana fungsi max digunakan untuk menghitung nilai tertinggi dari atau dalam suatu range. Aturan tulisannya yaitu sama dengan max dalam kurung range. Nah, contoh penggunaannya sama seperti tabel yang tadi, cuma di sini nanti kita akan menentukan jumlah penjualan tertinggi. Ya, nah kita lihat contohnya ke sini. Nah, kalau tadi menjumlahkan data penjualan, kalau maksimal untuk mencari atau menentukan jumlah penjualan tertinggi dari mulai penjualan bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, caranya sama, yaitu tinggal ketikkan sama dengan max. Nah, kalau tadi sum, sekarang max, terus disorot range-nya dari C5 sampai ke C10. Setelah itu kurung tutup, enter. Nah, maka di sini kita akan menemukan total penjualan tertinggi. Kalau misalkan ternyata hasilnya ada 0 di belakang koma, tinggal kita rubah posisi decrease desimalnya ya. Nah, tinggal kita klik aja di sini. Nah, ini decrease-nya, maka 0 di belakang komanya akan hilang kalau misalkan kita tidak mau menggunakan koma ya. Oke. Baik, selanjutnya fungsi berikutnya yaitu fungsi min. Ini kebalikan dari fungsi max. Kalau fungsi max untuk menentukan nilai tertinggi, kalau di sini kita untuk menghitung atau menentukan nilai terendah dalam suatu range.
sama, hampir sama penulisannya, yaitu sama dengan min dalam kurung rank. Contoh penggunaannya masih dengan contoh tabel yang tadi. Untuk lebih jelasnya kita lihat langsung ke Excelnya. Nah, di sini ada laporan penjualan kendaraan tahun 2018. Nah, sama kalau tadi mah penjualan tertinggi, sekarang kita akan mencari penjualan terendah. Tempatkan sel pointernya di sini, setelah itu ketikkan sama dengan min kurung buka. Nah, disorot ranknya dari C5 sampai ke C10. Setelah itu kurung tutup, enter. Ya, sama seperti tadi. Decrease-nya kita kurangi kalau misalkan kita tidak mau menggunakan 0 di belakang koma. Nah, kalaupun misalkan ada kesulitan dalam mengklik atau menyorot rank, kita bisa ketikkan secara manual. Ya, seperti ini contohnya. Sama dengan min kurung buka. Nah, kita tentukan dulu. Tadi selnya berada di C berapa yang pertama, yaitu C, kolom C baris kelima. Kita ketikkan C5. Nah, terus titik 2. Titik 2 sampai ke C berapa? Ke C10. Ketikkan C10 kurung tutup. Itu apabila kalian agak susah dalam memblok rank yang kita inginkan, kita bisa mengetiknya secara manual. Setelah itu tekan enter, maka hasilnya sama saja seperti ini ya. Oke, selanjutnya ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi average. Nah, di mana fungsi average ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dalam suatu rank. Aturan tulisannya yaitu sama dengan average dalam kurung rank. Contoh penggunanya sama, masih menggunakan tabel yang tadi. Nah, cuman di sini kita akan mencari rata-rata penjualan. Ininya belum diganti ya. Nah, rata-rata penjualan. Nah, dimana untuk menghitung rata-rata itu kita menggunakan fungsi average. Caranya sama. Klik di sini, ketikkan sama dengan average atau average kurung buka, di blok ranknya atau disorot ranknya dari C5 sampai C10, kurung tutup, enter. Maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, kalau rata-rata mau pakai koma itu lebih bagus. Biasanya kalau rata-rata ada komanya ya, seperti ini. Tinggal diatur koma di angka di belakang komanya mau berapa digit, mau 1 digit atau mau 2 digit. Tinggal diatur decrease sama increase-nya ya di sini ya. Oke. Berikutnya, fungsi berikutnya adalah fungsi count. Nah, fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah data dalam suatu rank yang berisi angka dan menghitung angka dalam daftar argumen. Nah, di sini yang akan dihitung adalah jumlah suatu rank yang berisi nilai berupa angka, bukan berupa huruf. Nah, aturan tulisannya itu sama dengan count dalam kurung rank. Nah, contohnya di sini kita lihat nih. Di sini ada sel kolom B yang berisi, selnya itu berisi berupa angka dan berupa huruf. Nah, angkanya itu 1, 3, 4, 6, 7. Nah, sementara yang ditulis dalam bentuk huruf ada 2, yaitu kolom B2 dan kolom B5. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, kita lihat ya hasilnya ya. Nah, di sini tinggal kita ketikkan aja sama dengan count kurung buka disorot dari atas C dari B1 sampai ke B7. Di sini ada 7 baris atau 7 sel yang kita sorot. Nah, maka hasilnya, nah di sini hasilnya adalah menunjukkan angka 5. Nah, angka 5 ini artinya bahwa nilai angka yang terdapat di antara B1 sampai ke B7 itu adalah ada 5 buah, yaitu 1, 3, 4, 6, 7. Karena di sini fungsi count adalah untuk menentukan berapa banyak data berupa angka. Nah, kalaupun yang ini kita ganti misalkan dengan angka 2, sebenarnya maka otomatis ini akan berubah menjadi 6, karena di sini terdapat 6 buah angka. Kalaupun ini dirubah menjadi huruf,
4. Nah, ini akan berubah lagi seperti itu. Begitu juga yang ini, misalkan kalau kita rubah, maka hasilnya akan seperti yang kita lihat bersama. Itu tentang fungsi count, mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, fungsi berikutnya adalah count A. Nah, fungsi count digunakan untuk menghitung seluruh data baik yang berupa angka maupun berupa angka yang bukan berupa angka yang terdapat pada sekumpulan sel atau rank. Ini sorry ya, harusnya fungsi count A bukan count ya. Nah, aturan tulisannya adalah count A. Nah, kalau misalkan count tadi mah hanya berupa angka saja, sementara kalau count A mah digunakan untuk menghitung seluruh data baik yang berupa angka maupun bukan berupa angka yang terdapat pada sekumpulan sel. Jadi semuanya ini mah kita hitung ya. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada sel di mana ada 6 sel yang berisi data ya, kecuali yang B4 di sini datanya dikosongkan ya. Nah, di sini data tersebut yang berada dalam kolom B ada yang berupa angka, ada yang berupa huruf ya. Nah, kalau pakai count tadi hanya angka-angka saja yang dihitung. Nah, kalau pakai count A yang huruf ini pun nanti akan dihitung ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya sama dengan count A kurung buka, sorot dari atas sampai ke bawah, kurung tutup, enter. Nah, maka hasilnya akan menampilkan angka 6, artinya jumlah data yang terdapat di dalam kolom B1 atau sel B1 sampai B7 adalah ada 6 ya, karena di baris keempat ini datanya kosong, kecuali kalau baris keempat kita isi maka akan berubah menjadi 7. Nah, kalau yang ini kita hapus, kosongkan, maka akan berubah menjadi 6, begitu seterusnya. Itu perbedaan antara count dengan count A. Kalau count hanya menghitung data berupa angka saja, kalau count A bisa menghitung data seluruhnya yang baik berupa angka maupun berupa huruf ya. Oke. Berikutnya adalah count if. Nah, fungsi count if pada dasarnya memiliki kegunaan yang sama dengan fungsi count, yaitu untuk menghitung banyaknya data. Namun pada fungsi count if, banyaknya data ini hanya akan dihitung jika sesuai dengan kriteria atau kondisi tertentu. Nah, aturan penulisannya di mana sama dengan count if rank data, kondisi. Nah, dari aturan penulisan tersebut dapat kita lihat bahwa fungsi count if ini terdiri dari 2 argumen, di mana tiap-tiap argumen dipisahkan dengan tanda pemisah tertentu. Nah, bisa berupa koma ataupun bisa berupa titik koma, tergantung dari format komputer atau laptop kita masing-masing. Biasanya ada yang pakai koma, ada yang titik koma, tergantung dari settingan regional yang kita gunakan. Nah, hal ini berbeda dengan beberapa fungsi yang telah dibawa sebelumnya yang masih menggunakan argumen tunggal. Nah, contohnya di sini kita akan menentukan status kelulusan siswa yang berbeda, di mana ada yang lulus dan ada yang gagal. Sementara yang akan kita cari adalah berapakah jumlah siswa yang dinyatakan lulus. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat. Nah, di sini ada data siswa yang dinyatakan lulus dan yang dinyatakan gagal. Kita di sini tujuannya adalah untuk mencari nilai siswa, jumlah siswa yang dinyatakan lulus. Langsung aja sama dengan count if kurung buka, nah sorot dari C3 ranknya sampai C9. Nah, titik koma, nah di laptop saya nih menggunakan titik koma. Nah, di laptop atau di komputer Anda mungkin bisa titik koma, bisa juga koma, tergantung dari regional settingnya. Nah, dalam tanda kutip ketika lulus, karena yang akan kita cari adalah di antara rank ini yang akan kita cari adalah berapa data siswa yang dinyatakan lulus. Setelah itu enter, maka akan muncul 4. Artinya bahwa di antara 7 siswa yang tadi kita sorot itu ada 4 siswa yang dinyatakan lulus, sisanya
gagal. Nah, kalaupun misalkan kita ingin mencari yang gagal, gampang ya, tinggal di ketikkan rumus yang sama dengan count if kurung buka. Nah, diblok lagi dari atas, dari C5 sampai C3 sampai C9, titik koma atau koma dalam tanda kutip, gagal, karena kita akan mencari yang gagal. Maka akan otomatis muncul angka 3, berarti artinya bahwa siswa yang dinyatakan gagal ada 3 orang dan yang dinyatakan lulus ada 4 orang ya. Oke. Nah, demikian barangkali beberapa fungsi statistik yang umum atau sering digunakan di dalam Microsoft Excel di antara sekian banyak fungsi statistik yang lainnya. Nah, fungsi statistik yang lainnya silakan Anda coba googling, Anda cari lagi fungsi-fungsi statistik yang tidak saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Itu aja. Semoga selamat mencoba dan semoga berhasil hasil percobaannya. Jangan lupa sebelum diakhiri untuk dapat informasi materi-materi berikutnya, jangan lupa silakan klik tombol subscribe sama like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.